Erick Thohir ungkap kapan Cai Ijes dan Nathan Zoaon bisa perkuat timnas Indonesia. Apakah mungkin tahun ini? Irak naturalisasi ex timnas Swedia jelang lawan timnas Indonesia. Ratusan steward yang ditugaskan di Piala Dunia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo pakai tenaga terlatih. Mirisnya sepak bola putri Indonesia jadi yang terburuk di ASEAN. Shin Tae-yong janji profesional jika timnas Indonesia bertemu Korea di Piala Asia 2023. Erick Thohir ungkap kapan Cai Ijes dan Nathan Zoaon bisa perkuat timnas Indonesia. Apakah mungkin tahun ini? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa proses naturalisasi pemain keturunan Cai Ijes dan Nathan Zoaon tidak bisa rampung tahun ini. Pernyataan Erick Thohir membuat peluang dua pemain keturunan asal Belanda itu membela timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2023 menipis. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Irak pada 16 November sebelum melawat ke Rizal Memorial Stadium untuk bersua Filipina pada 21 November. Setelah dua laga tersebut, timnas Indonesia baru akan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret. Meski kemungkinan tanpa Cai Ijes dan Nathan Zoaon pada November, Erick Thohir menegaskan PSSI serius mempersiapkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak naturalisasi ex timnas Swedia jelang lawan timnas Indonesia. Timnas Irak terus mematangkan skuad. Mereka resmi menaturalisasi pemain dari Swedia menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Montader Majid yang bermain untuk klub papan atas Liga Swedia Hammarby yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Zlatan Ibrahimovic. Berusia 18 tahun, Montader Majid tampil sebagai penyerang dalam timnya. Montader Majid lahir di Jönköping, Swedia dari orang tua dari Irak. Pada 27 September lalu, Asosiasi Sepak Bola Irak mengumumkan penyelesaian dokumen resmi untuk Montader Majid. Sesuai permintaan pelatih Jesus Casas, yang perlu dilakukan hanyalah mentransfer dokumen tersebut dari Federasi Swedia ke Federasi Irak. Dikutip dari Win-Win, sumber yang dekat dengan Majid mengungkapkan bahwa setelah penyelesaian dokumen resminya, ia menerima undangan untuk bergabung dengan tim muda Swedia dalam kualifikasi Piala Eropa U19. Meskipun demikian, ia masih membuka peluang untuk memperkuat timnas Irak dan berencana menyelesaikan prosedur transfer dokumen dari Swedia ke Irak sebelum akhir tahun ini. Menurut sumber yang sama juga, Majid telah menyatakan niatnya untuk bermain bersama timnas Irak setelah tugasnya dengan timnas Swedia selesai, terutama setelah kunjungan Jesus Casas ke Swedia pada bulan Juli. Irak akan berhadapan dengan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium pada 16 November 2023. Namun, Majid kemungkinan belum dapat bergabung dengan timnas Irak karena proses dokumennya akan selesai menjelang akhir tahun. Di putaran kedua, Irak berada di grup F bersama timnas Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Majid berpotensi memperkuat Irak dalam pertandingan Piala Asia 2023 di Qatar pada awal 2024, di mana Irak dan timnas Indonesia juga tergabung dalam grup D bersama Jepang dan juga Vietnam. Ratusan steward yang ditugaskan di Piala Dunia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo pakai tenaga terlatih, Brimob hingga Reserse. Hajatan akbar Piala Dunia U17 yang berlangsung di Indonesia juga akan dilengkapi tenaga pengaman yang tugasnya mengawasi supporter, yakni petugas steward. Khusus untuk berjaga di Stadion Gelora Bung Tomo akan ditempatkan sebanyak 350 personil steward. Steward di Stadion GBT, tempat berlangsungnya Piala Dunia U17 ini dipastikan terlatih lantaran pakai tenaga kepolisian.
Mereka sebelum terjun ke lapangan sudah diberikan pelatihan dari Mabes Polri serta PSSI menggunakan standar pengamanan internasional. Mereka akan berjaga dalam laga ini akan ditempatkan di luar Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya saat perhelatan Piala Dunia U17 mulai 10 November. Kepala Biro Operasi Polda Jatim, Kombes Puji Santoso mengatakan para personel yang ditempatkan sebagai steward diwajibkan mengikuti pelatihan sebelum Piala Dunia U17 digelar. Polda Jatim juga telah menyiapkan personil gabungan dari Satuan Brimob, Reserse hingga Satuan Lalu Lintas sebagai steward pada gelaran Piala Dunia U17 di Stadion GBT Surabaya. Personil yang ditugaskan sebagai steward nantinya akan ditempatkan di zona 1 GBT saat pertandingan berlangsung. Mirisnya sepak bola putri Indonesia jadi yang terburuk di ASEAN, kalah dari Timor Leste. Mandeknya kompetisi sepak bola putri di Indonesia menyajikan sejumlah fakta yang menyedihkan. Sebab, dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia masuk kategori yang paling buruk. Apabila membandingkan kompetisi antar negara ASEAN dan jumlah kontestannya, maka Indonesia tak bisa berbuat apa-apa karena tak bisa disandingkan dengan negara-negara tersebut. Saat ini, kompetisi sepak bola putri di Thailand dan Filipina menjadi wadah yang paling semarak di Asia Tenggara. Sebab, di dua negara ini, kompetisinya diikuti sebanyak 10 klub sepak bola putri. Sementara itu, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Singapura sama-sama memiliki kompetisi sepak bola putri yang diramaikan oleh 8 klub peserta. Adapun Malaysia, Myanmar, dan Timor Leste menggelar kompetisi yang diikuti 6 kontestan. Dibandingkan negara-negara di atas, Indonesia memang nasibnya paling miris. Bahkan, statusnya serupa dengan Brunei Darussalam yang sama-sama tak mempunyai kompetisi sepak bola putri. Sebetulnya PSSI pernah menyelenggarakan kompetisi sepak bola putri bertajuk Liga 1 Putri pada 2019 lalu. Sayangnya, itu menjadi musim pertama sekaligus terakhir bagi perhelatan tersebut. Sebab, sejak saat itu, PSSI selalu batal menyelenggarakan Liga 1 Putri pada musim 2020 dan 2021. Kompetisi ini batal digelar karena alasan pandemi COVID-19. Adapun pada musim 2022 dan 2023, pihak federasi juga masih belum memberikan kejelasan soal titik terang penyelenggaraan kompetisi sepak bola putri. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan besar di kalangan publik. Keseriusan PSSI membantu pengembangan sepak bola putri di Indonesia semakin diragukan karena tak ada inisiatif apapun. Padahal, kompetisi menjadi sarana penting untuk membangun tim nasional yang tangguh. Tanpa adanya kompetisi, para pesepak bola putri di Indonesia akan kesulitan mengembangkan potensinya. Shin Tae-yong janji profesional jika timnas Indonesia bertemu Korea di Piala Asia 2023. Tim nasional Indonesia memiliki peluang untuk bertemu dengan Korea Selatan di Piala Asia 2023. Shin Tae-yong mengaku siap memberikan yang terbaik untuk skuad Garuda. Piala Asia 2023 dijadwalkan akan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Timnas Indonesia akan ambil bagian di ajang tersebut setelah 16 tahun lamanya absen. Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Meski tidak diunggulkan untuk lolos dari fase grup, tetapi pasukan Garuda akan berjuang untuk melanjut ke babak selanjutnya. Selain Timnas Indonesia, Korea Selatan juga akan menjadi sorotan di Piala Asia 2023. Pasalnya, Daegu Warriors, julukan timnas Korea Selatan, merupakan tim yang pernah diperkuat Shin Tae-yong sebagai pemain atau pelatih. Korea Selatan menempati grup E bersama Malaysia, Yordania, dan Bahrain. Sementara timnas Indonesia berpeluang bertemu dengan Korea Selatan di babak 16 besar Piala Asia 2023. Syaratnya, Korea Selatan lolos sebagai juara grup E dan timnas Indonesia menempati posisi runner-up grup D atau sebaliknya. Sementara Shin Tae-yong menyadari bahwa timnas Indonesia bisa bertemu dengan Korea Selatan.
Sintayong mengatakan besar kemungkinan timnas Indonesia akan bertemu dengan Korea Selatan, tetapi harus bisa menunjukkan performa bagus selama penyisihan grup. Namun, ia menjelaskan timnya akan kesulitan untuk menandingi Korea Selatan. Meskipun Korea Selatan menempati peringkat 24 dalam peringkat FIFA, tetapi Sintayong mengatakan timnas Indonesia bisa mengatasinya karena dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan, ia mengaku siap memberikan yang terbaik jika timnas Indonesia bertemu dengan Korea Selatan. Media Vietnam panas dingin, lihat naturalisasi Justin Hubner ke timnas Indonesia. Media Vietnam Soha merasa khawatir dengan proses naturalisasi Justin Hubner yang akan segera selesai oleh timnas Indonesia. Bahkan, Soha menganggap tim yang dilatih oleh Felipe Troisser ini tidak boleh meremehkan kehadiran Justin Hubner. Pada Jumat 3 November 2023, Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara mengejutkan mengumumkan bahwa proses naturalisasi Justin Hubner telah mencapai tahap akhir. Ia menjelaskan bahwa pemain berdarah Indonesia Belanda tersebut hanya menunggu keputusan dari Presiden dan mengambil sumpah kewarganegaraan Indonesia. Berita tentang timnas Indonesia yang akan segera menyelesaikan proses naturalisasi Justin Hubner mendapat perhatian dari Soha. Media asal Vietnam ini merasa cemas terkait kedatangan pemain yang saat ini membela Wolverhampton Wanderers U21. Soha menyatakan kemungkinan Justin Hubner akan turun bermain untuk timnas Indonesia ketika menghadapi Vietnam dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Media Vietnam ini mengungkapkan kekhawatiran dan mendorong The Golden Star atau julukan dari Vietnam untuk waspada terhadap bek berusia 20 tahun tersebut.